Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Bakti Wibowo dengan NIM 4112319016 dari D3 Staterkom UNES angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD toko online. Sebelum membahas tentang IRD toko online, kita perlu mengetahui apa sih itu IRD. Jadi, IRD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui yaitu ada entitas, relasi, dan atribut. Entitas itu adalah merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain. Contohnya, mahasiswa, dosen, ruang, mata kuliah, dan lain-lain. Itu contoh entitas. Lalu ada relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Contoh, mahasiswa dengan hubungannya dengan mata kuliah, yaitu ada relationship-nya, relasinya yaitu mengambil. Lalu atribut, sifat atau karakter yang melekat dalam sebuah entitas. Contoh, pada entitas mahasiswa, terdapat atribut NIM, nama, prodi, jurusan, alamat, dan masih banyak lainnya. Untuk studi kasusnya, semakin berkembangnya tren jual beli di masa sekarang, beberapa pengusaha ingin membuat sebuah marketplace jual beli online. Di sini dijelaskan bahwa pembeli akan memesan barang secara online melalui aplikasi. Metode pembayarannya pun bisa menggunakan transfer atau bayar di tempat dengan sistem COD. Untuk produk yang akan dijual, mereka akan menggandeng toko-toko bisnis agar mereka menjual produk di toko online ini. Sedangkan untuk barang, setelah dibeli oleh pembeli, akan dikirimkan oleh kurir yang bekerja sama dengan toko online ini. Nah, sebagai freelance IRD, saya diminta untuk membuat desain IRD tersebut. Langsung saja. Ya, berikut tutorial membuat IRD-nya. Yang pertama, kita butuh sebuah entitas pembeli, di mana pembeli ini akan mempunyai atribut sebagai berikut. Ada password dan ID pembeli, username. Pastikan kalau kita bikin akun di sebuah marketplace kan kita membutuhkan username dan password. Lalu kita akan mendapatkan ID pembeli, dan juga kita disuruh mengisikan alamat yang nantinya barang itu akan terkirim ke kita. Lalu kita juga mempunyai nama, dan kita juga mempunyai nomor HP agar mudah dihubungi. Lalu kita membutuhkan entitas order, di mana hubungan antara pembeli dan order yaitu pembeli melakukan order. Order sendiri akan mempunyai atribut ID order, ID produk, tanggal, dan jumlah order. Jelas bahwa ID order kita merujuk pada apa yang diorder oleh si pembeli, dan ID produk adalah produk yang dibeli oleh pembeli. Lalu jumlah ordernya, apakah membeli beberapa produk atau hanya satu order. Lalu tanggal pembelian. Lalu kita memberikan keterangan. Di sini hubungan pembeli dan order adalah many to many, di mana pembeli bisa melakukan order beberapa kali, dan order juga bisa dilakukan oleh beberapa pembeli sekaligus. Lalu ada entitas pembayaran. Di sini, order dan pembayaran mempunyai relationship melakukan. Jadi sesudah pembeli melakukan order, maka dia akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini akan mempunyai atribut sebagai berikut, yaitu ID order, ID pembayaran, jenis pembayaran, total pembayaran, bukti pembayaran. Untuk ID ordernya sama seperti yang di order, untuk menentukan mana yang akan dibayar. Lalu ID pembayarannya, biasanya kalau membeli suatu produk, maka akan tertera ID pembayarannya.
Lalu kita bisa memilih jenis pembayaran, di mana tadi terdapat metode online, pembayaran online, atau bisa COD. Lalu total pembayaran, di mana nantinya bisa setelah melakukan order, jumlah harganya berapa, dipotong oleh pajak dan yang lainnya. Untuk total, lalu ada bukti pembayaran. Di sini kita memberi keterangan hubungan antara order dan pembayaran, yaitu many to one. Karena kita bisa membayar beberapa orderan sekaligus, tapi satu orderan tidak bisa dibayar oleh beberapa pembayaran. Lalu kita membutuhkan entitas produk. Karena pembeli sudah melakukan order, tentunya ada yang diorder dong. Nah, yang diorder adalah sebuah produk. Di sini, order dan produk mempunyai relationship memerlukan. Jadi, order memerlukan sebuah produk. Kalau nggak ada produk, ya nggak bisa order. Dan produk di sini mempunyai atribut sebagai berikut. Ada jenis produk, lalu kita di sini membutuhkan entitas kurir. Karena pembeli sudah melakukan order, memerlukan produk. Lalu produk ini akan dikirimkan ke pembeli, maka dibutuhkan seorang kurir, di mana kurir ini mempunyai atribut nama kurir, ID kurir, nomor HP, dan alamat. Lalu hubungan antara produk dan kurir, produk dikirimkan oleh kurir, atau kurir mengirimkan produk. Dan hubungannya yaitu many to one, karena seorang kurir bisa mengirimkan beberapa produk sekaligus. Namun, satu produk tidak mungkin dikirim oleh beberapa kurir. Dan untuk sebuah produk, pasti ada toko yang memproduksinya. Maka di sini ada sebuah entitas toko dengan hubungan antara toko dan produk adalah diproduksi. Jadi produk ini diproduksi oleh toko. Dan toko tersebut akan mempunyai atribut nama toko, ID toko, alamat, jenis toko. Jenis tokonya nanti sesuai dengan produknya, mungkin bisa kosmetik, atau makanan, atau elektronik. Lalu alamatnya. Lalu kita membutuhkan entitas admin. Karena ini sebuah toko online, pasti ada yang mengelola toko tersebut, yang memproses dari pembeli melakukan order dan melakukan pembayaran. Nah, disinilah tugas admin dalam mengelola toko tersebut. Untuk atributnya, seorang admin mempunyai atribut nama, username admin, dan password. Karena biasanya kan pasti seorang admin ada username-nya sama password-nya untuk masuk. Lalu jabatannya, lalu ID adminnya. Hubungan antara toko dan admin yaitu sebuah toko dikelola oleh admin atau admin mengelola sebuah toko. Dan hubungannya, ini kita memberi label di antara entitas produk dan toko. Di antara mereka yaitu hubungannya many to many. Karena toko bisa memproduksi beberapa produk sekaligus. Sedangkan produk juga bisa diproduksi oleh beberapa toko. Dan hubungan antara toko dan admin juga many to many. Karena sebuah toko bisa dikelola beberapa admin. Dan seorang admin juga bisa bekerja di beberapa toko sekaligus. Nah, jadi seperti itu sebuah ERD sederhana dari sebuah toko online. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.